Shalom, saudara dan saudari. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24, Yesus mengatakan bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran artinya menyembah dalam hubungan dan kejujuran. Menyembah dalam hubungan berkaitan dengan keberadaan manusia itu sendiri, karena manusia diciptakan untuk mempunyai hubungan dengan penciptanya. Roh yang Tuhan berikan melalui napas hidup yang Tuhan hembuskan ke dalam hidung manusia yang dibentuknya dari debu tanah, itulah yang menjadikan manusia segambar dengan Allah dan mempunyai kesadaran akan Allah dan kemuliaannya, serta berhubungan dengan Allah melalui penyembahan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 dikatakan bahwa di dalam Dialah kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Oleh sebab itu, menyembah adalah tindakan rohani atau tindakan menurut roh, yaitu dari hati yang merupakan inti kehidupan rohani manusia. Dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Menyembah dalam kejujuran berkaitan dengan keadaan di dalam diri manusia, karena hati adalah pusat identitas, sumber segala motivasi, maksud, dan tenaga. Di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 47, Yesus berkata kepada Natanael, "Inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya." Kebenaran yang Yesus katakan menyingkapkan semua kenyataan yang ada di dalam hati manusia. Hal paling mendasar dalam penyembahan itu sendiri. Di dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat. Ia lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh. Ia sanggup membedakan pertimbangan, pikiran, dan hati orang. Karena menyembah Allah berarti menanggapi dengan hati sebagai ibadah menurut kehendaknya, dengan melakukan firman-Nya berdasarkan sikap hati yang benar, yaitu karena kasih kepada Tuhan. Di dalam Injil Markus
pasal 12 ayat 30, Yesus katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu serta segenap kekuatanmu." Juga di dalam penyembahan itu sendiri, sikap yang benar adalah tidak berjiwa penipu. Di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 2 dikatakan, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Di dalam ayat yang kelima dikatakan, "Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan pelanggaranku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Dia mengampuni kesalahan karena dosaku." Itu yang dikatakan oleh Daud, saudara dan saudari. Juga di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, "Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri." Di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, firman Tuhan juga katakan, "Barang siapa mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta." Oleh karena itu, seorang sama sekali tidak menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dalam hubungan yang tidak benar dengan orang lain dan kejujuran yang semu. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 23 dan 24, Yesus mengatakan, "Apabila kamu mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kamu teringat akan sesuatu di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah dahulu berdamai dengan dia. Lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu." Itulah yang dikatakan Yesus, saudara dan saudari. Hubungan antara manusia dengan Allah pernah terputus karena pelanggaran Adam. Tetapi hubungan itu telah dipulihkan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 20 dikatakan, "Oleh Dia, Allah, memperdamaikan segala sesuatu, baik yang ada di bumi dan di sorga." Jadi, tanpa Yesus, manusia tidak mempunyai hubungan dengan Allah dan tidak dapat menyembahnya.
Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus katakan, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Aku. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus." Surat 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Sekian, kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semua yang mendengarkannya. Amin.